Halo, halo, halo. Ya, selamat datang lagi di channel Saham PTS. Seperti biasa, setiap weekend kita akan bahas IHSG dan juga nanti akan ada saham-saham potensial. Nah, di sini kita akan bahas ada 13 saham yang potensial untuk seminggu ke depan. Nah, jadi video ini dibuat setiap weekend, bukan berarti teman-teman hanya bisa nyimak weekend aja, hanya berlaku untuk weekend aja, bahkan mungkin tidak hanya berlaku untuk hari Senin doang gitu kan, tapi bisa sampai seminggu ke depan. Bahkan mungkin bisa lebih. Nah, teman-teman bisa memperhatikan list saham-saham yang akan disebutkan, akan dibahas di sini, bisa buat bekal teman-teman semua dalam seminggu ke depan, bahkan mungkin lebih. Oke? Nah, langsung kita masuk ke video pembahasan IHSG. Sebelum masuk ke materi, yuk klik subscribe channel ini dulu ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya juga agar muncul notifikasi saat ada video baru di channel ini. Ya, ini dia IHSG. Kita langsung masuk ke chartnya. Nah, kita langsung pakai chart ini aja ya. Sebenarnya ini udah dibahas di video minggu kemarin ya. Jadi nggak banyak berubah. Makanya saya langsung tampilkan chart ini aja. Jadi dari sini kita bisa melihat peta pergerakan IHSG. Nah, oke. Dalam seminggu terakhir, IHSG masih di bawah trendline hijau ini sebagai resistnya. Dan support terendah itu ada di trendline garis yang merah ini. Masih sangat jauh sih ya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa IHSG dia masih uji resist di sini. Kalau nilai update-nya, harga update-nya ada di 6078. Ini akan semakin menurun nanti untuk hari-hari ke depan. Jadi teman-teman bisa mengupdate nilainya, bisa memantau indikator ini. Jadi ada yang menahan IHSG di sini nih. Apa itu? Kita lihat di chart selanjutnya. Nah, ini dia nih. Kita pakai Fibonacci, sebelumnya juga sudah pernah dibahas bahwa IHSG masih ada support yang menahan di 61.8. Ini support terendahnya. Dan kebetulan minggu kemarin masih ketahan. Bahkan ketahan di atas 50%. Nah, dan terakhir, closing terakhir penutupan di hari Jumat itu berada di atas Fibo 38.2. Ini Fibo golden ratio. Dan ini kondisinya cukup bagus berarti kalau udah ketahan di sini. Nah, jadi selama IHSG masih bertahan di 38.2, potensi untuk breakout ini masih terbuka. Nah, jadi masih sama kondisi IHSG sekarang, bisa dikatakan sideways ya dari minggu kemarin. Sideways menguji resist ini dan juga uji support ini. Oke, itu IHSG. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan sektoral. Sektor apa sih yang lagi bagus di saat kondisi seperti itu? Jadi kita pakai BQ chart. Di sini langsung kelihatan yang gerakannya ke atas ya. Ada health, ada transportasi, ada consumer cyclical, non cyclical, ada consumer cyclical juga ada, properti, terus ada sektor energi, ada sektor industri, ada sektor finance. Ini yang gerakannya ke atas ya. Yang pada naik ini yang bagus. Oke. Dan yang kalau dari sini kelihatan jelas sektor health yang lagi memimpin. Ya, apalagi ini di kuadran foremost yang artinya kuadran paling kuat. Ini kondisinya oke banget nih. Sedangkan yang lain ini masih ada di kuadran sebelah kiri. Nah, kuadran sebelah kiri ini artinya adalah sektor-sektor ini masih performanya masih di bawah dari IHSG. Tapi pada naik ini berarti menunjukkan ada perbaikan di situ. Oke. Nah, dari sektor ini di brief trading system memfilter lagi sektor-sektor yang bagus. Ya, jadi ketangkap sektor yang difilter lagi, sektor yang bagus apa, yaitu ada di sini ada yang sinyalnya average up. Ada consumer cyclical dan consumer non cyclical. Nah, dari BQ chart tadi sebenarnya bisa terbaca di sini juga sama, jadi dia nanjak naik, speednya juga bagus kelihatan. Nah, si consumer cyclical ini bagus, si non cyclical juga sama kondisinya. Cycle speed powernya hijau semua, berarti lagi oke banget ini, lagi hot-hotnya sih dua sektor ini. Sektor yang berikutnya ada health. Nah, seperti yang tadi terlihat, health-nya memang lagi naik terus ya kan, naik dan speed powernya juga oke, dan
sinyalnya hold. Ini sebagai second layernya. Jadi ada hold, ada techno masih oke ya, masih ada potensi lah naik gitu kan, walaupun mungkin secara PQ chartnya turun. Terus layer ketiganya yang netral ini ya, itu sektor-sektor yang lagi bagus. Mari kita lihat sahamnya. Oke, kita masuk ke sahamnya, yaitu saham potensial. Jadi di saham-saham yang disebutkan di sini ada 13 saham itu layak dipantau dulu ya, dan saham ini potensinya uptrend, artinya sebagian besar sahamnya downtrend ya kan. Jadi teman-teman bisa ngambil ancang-ancang dari bawah. Nah, teman-teman bisa mempertimbangkan nanti untuk beli jika nanti kondisinya memang makin bagus tandanya apa, yaitu tandanya nanti kalau dia breakout resist yang nanti akan disebutkan di video ini. Terus yang terakhir, saham-saham yang disebutkan di sini yang masuk alert potensial ini itu nggak berlaku lagi nanti kalau nanti dia breakdown support. Jadi bisa abaikan aja, bisa coret aja lah, atau mungkin kalau teman-teman udah masukkan ke aplikasi bisa delete aja. Oke. Siap, kita masuk ke saham. Nah, ini dia ada banyak saham, tapi saya ambil 13. Kenapa saya ambil 13? Karena ada 2 saham yang sudah dibahas di video sebelumnya, yang yaitu ada PBRI dan TOWR Tower. 2 saham ini sudah dibahas di minggu kemarin, dan dia muncul lagi di alat potensial ini. 2 kali dia muncul, bisa jadi ada pertanda memang sahamnya lagi berusaha untuk naik lagi ya kan, potensi bagus masih ada. Jadi teman-teman bisa nyimak video-video sebelumnya untuk pembahasan, untuk review dari 2 saham tersebut. Oke, kita akan masuk ke saham pertama, yaitu Yellow. Jadi ini saham ini list saham ini diurutkan dari yang paling rasio net bas rasionya paling gede, artinya akumulasinya paling gede. Yang pertama yaitu Yellow. Yellow ini dia masuk sektor consumer cyclical. Sektornya lagi bagus, tadi sudah disebutkan, dan kelihatan juga dari ini, dari indikator cycle-nya juga lagi oke. Walaupun mungkin si cycle speed power-nya si saham ini kurang oke, si kondisi sektornya bagus, ada potensi dia keangkat ya. Si saham ini dia masuk kuadran defensif, berarti tandanya dia performanya di atas sektornya malahan, tapi memang kondisinya lagi melemah. Bukan berarti sahamnya juga melemah gitu, tapi ini karena masuk alat potensial, berarti sahamnya layak dipantau. Kondisi yang bagus lagi ada di net basnya. Ini ke indikator bendermologi, hari terakhir bagus banget, ini rasionya tinggi, gede banget, di atas 3, dan memang beberapa hari terakhir juga akumulasi, dan fasenya juga akumulasi. Makanya ini sahamnya menarik ini untuk dipantau. Nah, ini kita lihat pakai indikator Fibonacci. Kelihatan dari Fibonacci dia sempat beberapa kali reject resist di Fibonacci 23.6%. Nah, dari sini kelihatan bahwa saham Yellow itu menarik kalau nanti dia breakout dari Fibonacci 23.6 ya. Itu dia si resistnya. Supportnya ada di mana? Supportnya ada di 61.8. Nah, langsung kelihatan dari Fibonacci ini aja. Jadi kalau dia nanti turun di bawah Fibonacci 61.8 udah skip aja. Oke, saham yang kedua yaitu CTRA. Dia masuk sektor properti. Sektornya belum oke banget, juga belum jelek banget ya kan. Kita lihat bahwa memang hijau tapi dia turun. Nah, tapi masih inilah ya, masih belum bagus, masih belum jelek juga. Tapi si saham CTRA ini cycle speed power-nya hijau. Nah, ini bagus nih. Dan naik lagi. Ditambah lagi dia masuk kuadran Layton. Nah, tandanya ada si candlenya ini warnanya ungu, seperti tandanya dia masuk kuadran Layton. Berarti tandanya, artinya kuadran Layton adalah kuadran yang potensi bagus. Gitu. Dia ada potensi untuk makin bagus lagi. Nah, kita lihat dari bandarmologinya, net basnya di hari terakhir dia akumulasi gede. Di atas 2 ini berarti gede, dan secara overall akumulasinya juga masuk fase akumulasi overall. Nah, si CTRA ini supportnya kelihatan langsung, kita pakai yang S2 860. Jadi kalau dia breakdown itu udah skip aja si CTRA ini. Dari sini juga kelihatan ada resist paling tingginya si CTRA ini ada di VAB ini, yang garis abu-abu panjang ke kanan. Tapi masih jauh banget ya. Nah, ini kalau dia breakout ini cakep banget.
potensinya makin oke lagi. Nah, dari Fibonacci minimal teman-teman bisa anggap saham ini menarik nanti kalau dia breakout dari Fibonacci 382 1047 1050. Jauh banget ya, hari terakhir dia closingnya di 930. Menarik kalau dia naik kurang lebih naik 100 ya, 1050. Dia memang jauh karena kondisi CTR memang lagi downtrend. Jadi karena downtrend, jadi teman-teman harus benar-benar disiplin banget ya. Kalau memang dia belum breakout resist ini, udah jangan masuk dulu. Tapi kalau dia breakout, silahkan mempertimbangkan untuk masuk gitu. Oke, saham ketiga yaitu INKP, Indah Kiat Pulp and Paper. Dia masuk sektor basic yang lagi kurang oke, tapi si sahamnya sendiri cycle speednya oke. Dia masuk, dia keluar sinyal spekulatif buy juga, berarti tandanya oke. Gitu ya. Ada potensi membaik di sini. Kita lihat dari netbasnya, indikator bandarmologi di sini menunjukkan bahwa dia cukup konsisten diakumulasi, dan di tanggal 2 Juli dia juga masuk fase akumulasi. Nah, ini pertanda yang cukup bagus dari INKP. Tapi teman-teman bisa perhatikan nanti, oh ya, supportnya ada di mana, yaitu ada di 7275. Ini S1-nya sebagai supportnya, jadi kalau dia breakdown ini berarti dia masih lanjutin downtrendnya. Nanti teman-teman bisa perhatikan ada resist yang cukup bagus di INKP ini, yaitu di DSL ini nih, garis merah ya, kita pakai chart yang bawah, ada di, nilainya ada di 8.970. Nah, jadi kalau dia breakout ini, wah ini menarik si INKP, dia berarti masuk ke uptrend, karena secara histori indikator ini juga cukup bagus nih, pergerakan terhadap INKP-nya. Oke ya, bisa dicatat 8.970. Nanti kalau dia breakout itu, resist berikutnya ada di garis biru ini, ada di EMA 200. Secara histori dia cukup bagus juga karena dia pernah reject sebagai support dan juga pernah reject sebagai resist. Dan kali ini dia dianggap sebagai resistnya juga. Nilainya ada di 9.670. Oke, jangan kebalik ya, tadi 8.670, sekarang 9.670. Oke, itu resist selanjutnya. Nah, yang menarik lagi dari INKP, nah kalau kita pakai chart weekly kelihatan dia lagi uji support. Makanya tadi kalau breakdown dari support tadi 7275, teman-teman bisa skip aja karena potensi uji support di sini masih ada. Oke, saham keempat yaitu PBNI. Ini dari sektor finance ya. Sektor finance-nya lagi belum oke banget, tapi lumayan lah ya. Karena cycle-nya hijau tapi turun. Sedangkan si sahamnya ini bagus nih, cycle speed powernya naik, cycle-nya naik, speednya hijau, powernya hijau muda. Ini cukup menarik, dan juga ditambah dia keluar sinyal spekulatif buy 2 kali. Kita lihat dari netbasnya, bandarmologinya, kelihatan ya, bandarmologinya 2 hari terakhir dia akumulasi, walaupun overall dia distribusi, tapi 2 hari terakhir akumulasi, dan nanti kalau dia konsisten akumulasi, bisa aja dia masuk ke fase akumulasi juga. Jadi ini indikasi yang bagus, 2 hari terakhir akumulasi, dan karena saham ini downtrend, gampang banget untuk nentuin supportnya, yaitu di S1 4560. Nah, kalau dia breakdown dari ini udah langsung skip, berarti dia lanjut lagi ke downtrendnya. Jadi teman-teman bisa perhatikan resistnya nanti kalau dia breakout dari 382 5015. Cukup jauh sih memang ya kan. Kenapa cukup jauh? Nah, jadi ciri khas dari saham downtrend itu kalau teman-teman perhatikan saham downtrend, jangan buru-buru masuk atau buru-buru tertarik kalau dia naik gitu. Karena overall downtrend jadi dibutuhkan konfirmasi yang ketat dia untuk kembali bisa dikatakan bagus. Nah, minimal di 382 ini. Oke. Nah, itu dia. Nah, kalau dia breakout dari 382 tadi, resist berikutnya ada di DSL ini. Garis merah di 5200. 5215. Itu sebagai resist berikutnya. Dan resist berikutnya lagi ada di ini nih. EMA 200 ya, yang paling tinggi, kita pakai ambil yang paling tinggi, yang garis hijau di
5644, ya kan? Karena sebelumnya memang dia beberapa kali uji resist di area tersebut, gitu kan. Jadi ini sebagai resist berikutnya lagi. PTPP, saham kelima. Dia masuk sektor infra, dia kurang oke, tapi cycle speed saham sendiri oke. Hijau semua dan dia keluar sinyal speculative buy. Ini cukup menarik dan dia masuk di kuadran latent. Dia keluar sinyal speculative buy, masuk di kuadran latent, dan juga dia cycle speed power-nya oke, jadi cukup menarik. Terus dari bandarmologinya kelihatan dia masuk fase akumulasi dari tanggal 2 Juli. Dan kelihatan di 2 hari terakhir dia lumayan akumulasinya, karena rasionya di atas 1. Ini sorry saya blok. Nah, ini dia. Dan kalau saham downtrend ini, seperti ini, gampang sekali lagi, supportnya ada di paling bawah, di S1870. Jadi kalau dia breakdown ini, udah skip aja. Nah, ini si PTPP ini sebenarnya sudah dibahas di video sebelumnya, udah pernah ya, dan pakai indikator multi-band ini, karena memang cukup cocok ini sama PTPP. Jadi, karena sebelumnya juga dia nggak berhasil breakout dari middle band ini, makanya minimal teman-teman bisa perhatikan si saham ini kalau dia di atas middle band. Berarti di atas 1030, ini nih, yang warna magenta. Nah, kemudian kalau dia breakout ini, resist berikutnya ada di DSL, garis merah, yaitu di 1074. Cukup dekat ya, jadi teman-teman bisa benar-benar mantau nanti minimal kalau dia breakout dari middle band. Resist berikutnya lagi ada di mana, yaitu ada di MA200, Moving Average 200, Simple Moving Average 200, yang garis hijau. Karena dia beberapa kali reject support dan juga reject resist, makanya ini sebagai resist selanjutnya ada di 1320. Oke, itu PTPP. Dan secara weekly si PTPP ini dia memang lagi uji support di 78.6. Sebelumnya support 61.8 udah ketembus, udah breakdown, beberapa kali uji dan akhirnya breakdown, akhirnya dia ditampung lagi sama support 78.6. Ini sebagai supportnya. Oke, saham ke-6 yaitu Gajah Tunggal. Dia masuk consumer cyclical, ini sektor yang lagi oke. Tapi sahamnya kurang oke, cycle speed power-nya. Ya kan? Tapi kalau sektornya oke, ada potensi sahamnya juga ngikut. Ya. Ada potensi itu ya, bukan biasanya ngikut, tapi ada potensi untuk ngikut. Dan memang dia keluar sinyal speculative buy itu kan. Speculative buy ini sinyal yang tadi cukup menandakan dia cukup oke, cukup potensi. Dan kelihatan juga dari indikator VAP, dia ada indikator abu-abu memanjang ke kanan. Jadi tandanya dia ada resist kuat di sini. Jadi harganya mungkin di atas 900 ya. Itu resist pakai resist paling kuatnya. Kita lihat net bus-nya, bahwa si GJTL ini fasenya distribusi, baru hari terakhir diakumulasi. Ya lumayan lah ya hari terakhir akumulasi. Kan? Terus nah, yang menarik juga si GJTL ini lagi uji support di sini. Di EMA 200. Nah, ini bisa teman-teman bisa pakai supportnya. Jadi kalau dia breakdown dari 750, udah skip aja si GJTL ini. Minimal kalau dikatakan menarik si GJTL ini minimal kalau dia breakout dari Fibonacci 38.2. Dekat aja ini. Jadi kalau teman-teman mantau dekat lagi lah ini kalau dia breakout. Karena sebelumnya juga pernah reject support di sini. Nah, ini sebagai resistnya 38.2. Oke, saham ke-7 ada Wika, Wijaya Karya. Dia masuk sektor infra. Ini mirip dengan PTPP ya, dan di video sebelumnya juga pernah dibahas si Wika ini. Dan memang kondisinya makin downtrend, tapi dia cycle speed power-nya hijau dan dia keluar sinyal speculative buy. Ini tanda yang cukup ada tanda perbaikan di sini. Supportnya ada di 955, ya, S1 ini 955. Di bawah itu skip aja si Wika ini. Kita lihat dari net bus-nya, bandarmologinya hari terakhir dia akumulasi, secara overall fasenya distribusi. Ya berarti ini tanda perbaikan lah ya, karena hari terakhir dia akumulasi. Nah, seperti di video sebelumnya juga dan sama juga dengan PTPP, indikator yang cukup oke dipakai untuk Wika ini ada di pakai indikator multiband ya, dan secara multiband dia beberapa kali dicek sebagai resistnya, makanya
teman-teman bisa perhatikan si Wika ini nanti kalau di atas middle band ini di 1160. Nah, di atas ini menarik tadi si Wika. Nanti kalau dia breakout itu, resist berikutnya ada di DSL ini yang pakai yang bawah ya, chartnya yang garis merah di 1190, kita bulatkan 1190. Lebih menarik lagi nanti kalau dia breakout ini. Itu si Wika. Kemudian resist berikutnya lagi nanti kalau breakout lagi ada di EMA 200 yang garis biru ya, bukan yang garis hijau, karena garis biru ini pernah sebagai support, dia reject, dan sekarang sebagai resist di 1470. Nah, ini sebagai resist tertingginya si Wika ini. Oke, saham ke-8 yaitu ada CPIN, masuk consumer non cyclical, sektor yang lagi oke. Ya kan, sektor lagi oke, tapi sahamnya belum oke banget ini secara cycle speed power ya, lumayan. Tapi karena sektornya oke, jadi cukup menarik. Dan dia masuk speculative buy hari terakhir dan langsung naik ya, dia muncul cap up. Tapi tandanya memang banyak peminatnya di sini juga, langsung naik ya kan, di atas. Terus kita lihat net bass-nya. Ya, 2 hari terakhir akumulasi secara overall masuk distribusi. Cukup menarik karena 2 hari ya, jadi cukup konsisten 2 hari terakhir di akumulasi. Supportnya ada di mana? Supportnya ada di S1 ini 6025 ya, ini sebagai supportnya si CPIN. Terus nah, kita pakai middle band lagi. Si saham CPIN ini menarik nanti kalau dia di atas middle band ya, di 6570. Di atas ini baru menarik. Kalau dia breakout itu, resist berikutnya ada di mana? Yaitu di awan Kumo ini. Ini sebagai resist berikutnya, karena kelihatan ya secara histori awan Kumo cukup cocok banget ini sama CPIN. Dia di atas awan bagus, di bawah awan turun, dan dia reject juga terakhir, sekarang menjadi resistnya kembali. Tertinggi ada di Senko SPNP ini ya, 6940. Ini nih garis warna magenta ini. Warna merah, warna merah. Oke, saham ke-9 yaitu ada Budi. Nah, ini masuk consumer cyclical, lagi-lagi masuk sektor yang lagi oke. Saham ini potensial, ya kan? Karena memang sektornya juga lagi oke dan dia juga ketangkap alat potensial. Tapi teman-teman cukup hati-hati karena ini nggak begitu liquid. Dia value-nya hanya 3 miliar saja. Ini saham kurang liquid. Kelihatan bahwa sinyal buy dan sell-nya berantakan, tandanya karena saham ini kurang liquid. Tapi minimal nanti kalau dia muncul speculative buy berarti menarik. Gitu. Supportnya ada di mana? Di S1 158. Nah, bisa catat teman-teman supportnya dari situ. Dan secara net bass-nya dia menarik juga nih karena dia akumulasi. Bahkan dari 30 Juni nih akumulasinya. Masuk fase akumulasi. Nah, si Budi ini karena dia tadi kurang liquid, yang pertama kurang liquid, jadi skenario-nya cukup ketat. Jadi teman-teman wajib perhatikan resistnya cukup tinggi di 194. Nanti kalau dia breakout ini, nah ini baru menarik. Jadi cukup sabar tunggu dulu si Budi ini kalau dia breakout ini. Kemudian nanti kalau dia breakout itu ada di mana resist berikutnya. Tadi kalau tadi di 194, berarti resist berikutnya ada di Fibonacci 61.8 di 204 205. Nah, dibuatkan ini resist berikutnya si Budi. Oke, kita masuk ke saham 10 yaitu ada Pegas, perusahaan gas negara. Dia masuk sektor energi, sektor yang lagi cukup oke, cukup membaik sektornya karena hijau, dia dari merah jadi hijau, jadi cukup membaik. Dan juga si cycle speed power-nya si saham ini oke juga nih, hijau semua dan naik cycle-nya. Dan dia keluar sinyal speculative buy sinyal. Terus kita lihat bandar morginya, dia cukup konsisten di 3 hari terakhir diakumulasi walaupun kecil. Jadi artinya bandar ngumpulin pelan-pelan nih di saham Pegas ini. Walaupun overall distribusi ya, tapi kalau dia konsisten terus akumulasi bisa jadi masuk akumulasi juga fasenya nanti. Itu Pegas, supportnya ada di mana? Ada di S1 990 ini supportnya. Terus resistnya dari mana si Pegas? Nah, kita pakai ini kebalik ya, pakai yang bawah dulu.
kita pakai trend line ini. Nah, kelihatan ya, kalau dia breakout dari hijau ini berarti menarik banget. Secara overall dia masuk downtrend, jadi kalau dia breakout ini berarti dia masuk uptrend. Nilainya ada di 1150 ini nilai. Jadi kalau di breakout ini nanti minimal teman-teman tunggu ini dulu, tunggu breakout ini baru mempertimbangkan untuk masuk ya. Resist berikutnya di mana kalau dia breakout itu ada di ESL 1180, itu resist berikutnya. Oke, saham ke-11 yaitu ada Bank Niaga nih, BNGA. Nah, si sektor finance lagi lumayan lah ya tadi. Terus kemudian dia seklarifitornya lagi oke juga. Kemudian dia keluar sinyal spekulatif. Tapi sama kayak Budi tadi, teman-teman wajib waspada di saham ini karena nggak liquid. Dia value-nya cuma 1 miliar doang. Jadi saham ini termasuk kategori saham nggak liquid, kurang liquid lah ya. Jadi teman-teman cukup hati-hati dengan saham-saham yang kurang liquid. Tapi dari net base-nya ini ada 2 hari terakhir dia menarik karena dia akumulasi. Overall fase-nya masih distribusi. Nah, supportnya di S1 ini 865 ini sebagai support si Bank Niaga ini. Kemudian resistnya kita pakai satu indikator aja yaitu Ichimoku. Kita pakai kali ini kita pakai garis Kijun-sen yang warna biru. Karena kita lihat historinya dia cukup cocok ya dengan Kijun-sen ini. Dia beberapa kali uji resist, 2 kali malahan dia nggak jadi breakout. Jadi minimal bisa perhatikan si BNGA ini kalau dia breakout Kijun-sen ini di garis biru di nilai 930. Nah, resist berikutnya langsung kelihatan di awan kumuh ini. Ini resist berikutnya. Kita masuk ke saham ke-12 yaitu SIMP, Salim Infomas Pratama. Dia masuk consumer non cyclical nih. Sektor yang cukup oke juga dan cycle speed power si saham ini juga oke. Tapi teman-teman cukup waspada di saham ini karena dia masuk kategori saham kurang liquid karena value-nya hanya 2 miliar doang. Jadi di PT Spot saham-saham yang di bawah value 3,5 miliar itu dianggap saham kurang liquid. Jadi cukup hati-hati, cukup waspada. Tapi si sektor dan juga sahamnya lagi oke. Dan kita lihat fundamentalnya, dia beberapa kali akumulasi. Tapi 2 hari kemarin dia distribusi cukup serius ya, di atas 5 karena memang sahamnya value-nya kecil jadi gampang digoreng. Jadi karena sahamnya value-nya kecil dan potensi digorengnya cukup tinggi, teman-teman bisa perhatikan nanti kalau dia udah breakout dari middle band aja cukup tinggi ya di 477. Ini nilainya 477, jadi cukup jauh ya, karena mempertimbangkan yang tadi itu kurang liquid juga. Nunggu di atas middle band dulu baru oke. Nah, kalau dari indikator MA200 dia lagi uji support juga nih. Nah, jadi kalau dia breakdown dari support ini udah lupakan aja si SIMP ini. Dan nanti kalau dia breakout dari middle band tadi, resist berikutnya ada di mana? Yaitu ada di Vibo 38.2, yaitu ada di 488. Saham ke-13 yaitu BMRI, Bank Mandiri. Nah, tadi ada BNI, ada Bank Mandiri, ada BBRI juga ya, tapi di video sebelumnya udah pernah dibahas, jadi nggak dibahas di video ini. Si Bank Mandiri ini masuk sektor finance yang ya belum oke banget, tapi nggak jelek juga. Si cycle speed powernya lagi kurang oke, lagi kurang bergairah. Dan dari BMRI ini dia masuk alat potensial, berarti cukup layak untuk diperhatikan. Supportnya ada di mana? Ada di S1 65675. Nah, jadi kalau dia breakdown dari S1 ini udah skip aja. Kita lihat, nah nih kalau dari net base-nya menarik di sampai di -3. Berarti ini 4 hari dia cukup posisi akumulasi dan dia juga masuk fase akumulasi. Kita lihat pakai indikator awan kumuh. Kalau dari awan kumuh resistnya ada di Senko SPNP 6225. Lebih baik teman-teman nunggu dulu kalau dia udah di atas ini, karena beberapa kali historinya dia masuk di awan tapi dia belum sempat nembus dan dia turun lagi. Ini sebagai resist yang kuat nih awan ini. Terus, nah dari trendline juga kelihatan cukup dekat juga dengan awan kumuh tadi ya. Awan kumuh tadi di 6225, kalau dari trendline di 6246. Kalau dia breakout awan kumuh masih ada resist lagi di 6246 ini. Dan dia kalau breakout ini lebih bagus lagi nih, karena memang secara trendline dia downtrend. Jadi kalau dia breakout dia bagus banget. Oke, itu dia saham terakhir BMRI. Nah, oh iya,
ada satu chart yang ketinggalan dari pembahasan IHSG tadi, yaitu Fibonacci-nya. Kalau tadi IHSG sudah dibahas, kalau dia breakout trend yang bagus, nanti ada resist berikutnya dari mana, yaitu ada di Fibonacci 50%. Nah, kenapa saya tampilkan chart ini? Karena chart ini menunjukkan bahwa beberapa kali IHSG reject di Fibonacci resist 50%. Dan kelihatan ya reject beberapa ini cukup resist cukup kuat. Jadi nanti kalau dia breakout trend line tadi, ada resist berikutnya yaitu di Fibonacci 50%, nilainya di 6120. Dan nanti kalau dia breakout ini, resist berikutnya ada di mana? Ada di golden ratio 61.8. Ini ya, jadi ini tambahan, chart tambahan cukup menarik diperhatikan si IHSG dengan chart ini, dengan indikator ini. Udah kita bahas 13 saham yang menarik, udah kita bahas review IHSG, udah kita bahas juga sektoralnya. Jadi harapannya video ini sangat bermanfaat buat teman-teman untuk bekal seminggu ke depan nanti. Terima kasih sudah menyimak, kita ketemu lagi di minggu depan, salam profit. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe.